kali baca berturut-turut, semuanya menunjukkan kemalangan besar. Tepat sebelum tahun baru. Aura jahat ini datang dari mana ya? Desa Tirta Asri sudah di depan. Oh. Tepat sebelum tahun baru, ketemu sama ini. Sialan, nasib. Peti mati terikat tali merah, artinya kematian tidak wajar. Ha. Asri. Apa itu? Petit mati terikat tali merah? ITU adati kampung halaman. Untuk mereka yang mati tidak wajar, peti matinya harus diikat pakai tali merah. Kalau tidak, arwahnya mungkin tidak mau pergi. Ayolah, jangan begitu. Sekarang kan zamannya sains. Jangan percaya tahayul. Percaya atau tidak, terserah. Hei, kita sudah sampai. Terima kasih, Bang. Ini, selamat tahun baru. Terlalu baik kamu. NAK, kamu kayaknya anak yang baik. Biar saya kasih saran. Begitu kamu kembali ke desa, jangan percaya semua omongan orang. Hei tai. Baiklah, terima kasih, Bang. Oak, hati-hati di jalan. Randy. Oh, Randy. Paman Bima. Randy, kamu pulang. Gimana kabarmu setahun ini? Baik-baik saja, Paman. Cuma, uang tabungan belum banyak. Ah, lupakan soal uang. Biar saya serius sebentar. Gimana kalau saya carikan kamu istri? Apa? Istri? Ayah, saya lihat kamu sendirian di luar sana. Hidup susah. Jadi, saya jodohkan kamu dengan seorang istri. Paman, saya sudah kerja keras bertahun-tahun ini, tapi uang tabungan belum cukup untuk menikah. Jangan bercanda. Saya serius. Cewek ini, dia minta kamu secara khusus. Ayo, Hammond, ayo kita temui dia. Ayo, kita pergi. Ayo. Cepat. Paman. Oh, ayolah. Dengar dulu, jengkarkan saya. Cewek ini benar-benar istimewa. Kamu harusnya bersyukur. Paman, ini benar-benar tidak mungkin. Saya bahkan tidak kenal dia. Kalau saya bilang jadi, ya jadi. Jangan ragu-ragu. Jangan cengeng. Hei, Paman. Anak perempuan Wijaya itu. Kayak baru keluar. Dari lukisan. Benar banget. Siapa yang tahu? Bakal jadi ketenggan siapa? Ayah, cantik banget. Sangat cantik. Lagi lihat apa? Bahkan kalau semua pria di dunia sudah mati, aku gak akan mau nikah sama orang gagal kayak kamu. Kasihan anak itu. Orang gagal kayak gitu gak cocok buat dia. Berdiri di situ ngapain? Kamu gak cocok buat dia. Kalau aku ingat, Clara dulu gak suka sama aku. Jadi kenapa dia mau aku nikahin dia? Apa Paman Bima salah donggar? Clara. Camus. Jadi kalian berdua saling kenal. Harusnya lebih dekat. John. Kenapa tanganmu dingin banget? Kenapa teriak-teriak? Dingin banget di luar. Di rumah aja gak ada arang buat penghangat. Dia kedinginan, makanya. Ayah. Claraku memang dari kecil, badannya lemah, dan sangat sensitif sama dingin. Oh Allah. Ini apaan? Di kamu? Gigitan nyamuk. Kugaruk sampai terbuka. Siapa yang lihat cewek kayak gitu? Baru pertama ketemu? Memalukan. Maaf, Clara. Aku gak sengaja. Randy. Setelah sekian lama, akhirnya aku ketemu kamu. Aku gak mau mahar. Aku malah bawa mas kawin. Buat bantu kamu hidup. Kamu. Tolong, nikah sama aku. Ini. Bukannya terlalu cepat? Kalau bukan karena Claraku yang keras kepala,
dan hatinya sudah tertuju ke kamu. Dia udah nikah sama anak pemilik pabrik, dan jadi nyonya kaya. Kamu aja gak bakal dipertimbangkan. Jawab aja langsung, mau nikah sama putriku atau enggak? Aku mau. Aku akan nikah sama dia. Kalau gitu, sudah diputuskan. Randy, ini Ada hadiah Castle Butte kamu. Wah, aku nggak bisa terima. Cewek kasih kamu hadiah nih, terima aja dong. Ayo. Oh, iya. Gelang giok ini. Dari nenekku, buat calon menantu perempuanku. Ini pusaka keluarga, kamu simpan saja. Nenek, aku pulang. Randy sudah pulang. Sini, biar nenek lihat kamu baik-baik. Kamu sudah susah payah di luar selama ini. Kamu jadi kurisan. Aku baik-baik saja, nenek. Ebio, ada kabar bagus banget. Randy, aku bawa calon menantumu pulang. Clara, dari keluarga Wijaya. Clara. Cewek itu. Apa ini? Dari mana kamu dapat ini? Nenek, ini punya Clara. Rambutnya, dan ramalannya. Ini membawa malapetaka. Apa katamu? Randy, siapa yang kasih ini? Nenek. Iya, Clara yang kasih. Dia bilang ini janji cinta. Ebio, kamu hidup di abad mana sih? Kamu udah gila ya? Ini ungkapan tulus dari si cewek itu. Sepotong rambut buat nunjukin perasaan aslinya. Begitulah anak muda zaman sekarang menyebutnya. Romantis, betul, romantis. Romantis. Sepotong rambut diikat pita merah. Lalu dimasukin ke kotak merah ini. Nenek, aku baru aja ketemu Clara. Dia manusia hidup, bernapas. Tangannya cuma rada dingin aja. Dia bilang itu konstitusi dingin. Ya, kita dulu main bareng waktu kecil. Lupa ya? Aku cuma berharap. Aku cuma kebanyakan mikir. Ebio, katanya, di akhir tahun lama dan awal tahun baru, hal baik harus dilakukan lebih awal. Jadi pernikahannya dijadwalkin, hari tahun baru. Katanya pernikahan pembawa keberuntungan, kebahagiaan ganda. Hari tahun baru. Paman Bima, bukannya itu terlalu cepat? Maksudmu terlalu cepat apa? Menunda undang masalah. Nggak mau nenek. Cendong, cicit secepatnya? Kamu ada benarnya. Semua udah beres. Jangan khawatir. Semuanya dilakukan secara tradisional. Oke. Simbol kebahagiaan ganda itu, taruh di sana, di mana saja boleh. Kalian sebaiknya gantung lentera ini dengan benar. Di sini juga bagus. Dan perbaiki itu, mengerti? Jangan lewatkan waktu yang baik. Dan kalian berdua, cepat. Sekarang. Paman Bima. Kenapa harus di tengah malam? Di tengah malam yang sunyi? Tengah malam, menandai awal hari baru, saat energi yang lahir, itu membawa keberuntungan. Paman Bima tahu, Clara itu gadis yang baik, dia cantik dan sangat setia, separuh desa, mengincarnya, apa kau, cuma memikirkannya, lalu jadi gelisah? Bukan itu maksudku. Tengah malam, adalah saat energi yin paling kuat. Bagaimana itu bisa membawa keberuntungan untuk pernikahan? Ebio, lihatlah bujangan tua Wang itu, dia menikah di tengah malam, sekarang anaknya, Perlarian di jalanan. Jadi jangan merusak suasana.
Pengantin pria telah tiba. Untuk menjemput pengantin wanita. Tapi pertama, dia harus melewati langkah bersama, tantangan pertamanya. Pengantin pria, bersiaplah untuk memakaikan sepatu pengantin wanita. Baiklah. Ashley, kenapa sepatu ini terbuat dari kertas? Kamu kan pengantin pria, kamu nggak bakal ngerti. Ini tradisi turun-temurun dari nenek moyang kita. Tradisi apa? Kaki pengantin wanita tidak boleh menyentuh tanah. Memakai sepatu melangkah awan ini ke dalam tandu. Artinya, naik selangkah demi selangkah. Agar hidup kalian berdua bahagia dan harmonis. Cepat, kesengkin ke pengantin wanita. Jangan lama-lama. Apa kata Mac Comlang? Pasti benar. Cepat, jangan sampai lewat jam baiknya. Clara. Biar aku bantu pasang sepatumu. Kaki Clara, kenapa kaku sekali? Clara, aku gendong kamu. Clara, kamu ringan sekali. Aku nggak makan banyak. Randy, ayo cepat. Jangan sampai lewat waktu yang tepat. Oak. Baik. Sudah waktunya. Sekarang upacara pernikahan dimulai. Membungkuk kepada langit dan bumi. Membangkak kepada orang tua. Saya lewatkan saja bungkuknya. Aku lapar sekali. Langsung saja ke pesta pernikahan. Membungkuk satu sama lain. Apa tadi? Antar pengantin ke kamar pengantin. Paman Bima. Kamu dengar itu, suara aneh tadi? Suara apa? Kamu selalu overthinking. Ayo, kita pergi. Ayo kita ke pesta. Cepat. Tunggu. Randy, kesini. Habiskan. Randy, kamu hari ini menikah. Aku senang banget untukmu. Ini. Ayo, minum lagi sama pamanmu. Oak. Clara cantik sekali. Kamu beruntung. Randy. Randy. Keluar sebentar. Andy. Paman Bima. Kamu minum dulu. Aku minum sama Andy. Perci. Cepat dan kembali. Ini, beri sini, aku yang tuang. Ayo kita minum. Randy. Jengga. Aku punya firasat. Tentang istrimu yang baru kamu nikahi, Clara. Ada yang gak beres dengannya. Andy. Tu kira Camus saudaraku. Beraninya kamu bicara begitu tentang istriku. Aku bicara jujur. Itu malam sebelum kemarin, aku lihat dengan mataku sendiri. Bapak Wijaya ada di pintu masuk desa, di bawah pohon akasia tua, membakar persembahan kertas. Membakarnya sambil menangis terseduh-seduh. Dan dia terus bilang, "Anakku, Clara, mati nggak wajar." Apa yang baru Camus katakan? Apa? Dan itu, bahkan bukan bagian terburuknya. Hari kamu kembali. Aku melihatnya sendiri. Sebuah peti mati diikat dengan tali merah. Dikeluarkan dari rumah keluarga Wijaya.
Tidak mungkin. Nenekku meninggalkan ini untukku. Ini air mata banteng. Orang-orang tua bilang, oleskan ini di matamu, dan kamu akan melihat hal-hal yang biasanya tak terlihat. Pengantin pria, dia pergi kemana? Kembali ke sini sekarang. Randy, kamu pergi kemana? Randy, untuk kebenarannya, kamu harus melihatnya. Sendiri. Hei tai. Ke kamar pengantin. Waktunya ke kamar pengantin. Ayo ke kamar pengantin. Masuk ke sana. Ayo, membuka cadar pengantin wanita. Tidakkah kamu ingin melihat pengantin cantikmu? Ya, apalagi yang kamu tunggu? Ayo, buka cadarnya. Buka cadar pengantin wanita. Cepat. Ayo kita minum. Teruskan. Ayo, habiskan. Minum. Ingin tahu kebenarannya? Angkat saja cadar ini. Maka kamu akan mengerti segalanya. Entu. Ada entu di dalam. Ada APA? Paman Bima. Paman Bima. Ada entu di dalam. Aku lia entu. Clara bukan manusia. Paman. Randy, kamu kebanyakan minum. Sampai ngomong gak karuan begini, di malam pengantinmu, mana ada hantu? Itu kan pengantinmu di dalam. Tidak. Aku nggak mabuk. Paman. Aku. Aku benar-benar melihatnya. Aku pakai air mata banteng. Aku lihat dengan jelas. Dia duduk tepat di atas ranjang. Wajahnya bukan wajah manusia. Paman. Omong kosong. Randy, aku menikahkan putriku yang sempurna denganmu, dan kamu malah ngomong sampah di sini, merusak nama baiknya. Masa putriku bermasalah? Tidak. Aku berkata jujur. Bapak Wijaya. Baiklah kalau begitu. Aku akan masuk dan lihat sendiri. Bapak Wijaya, jangan masuk. Sama sekali jangan masuk. Minker, aku mau lihat sendiri. Bagaimana putriku, bukan manusia. Jangan buka pintunya. Randy, kalian kenapa sih? Nggak mungkin. Aku lihat dengan jelas tadi, wajahmu. Wajahku? Memangnya kenapa? Tapi aku lihat, wajahmu bukan wajah manusia. Randy, apa kamu ketakutan karena ini? Ini. Topeng. Dari Mak Comblang, katanya bisa mengusir roh jahat di kamar pengantin. Aku lagi sesak napas, jadi ku kenakan sebentar. Mungkin kamu kebanyakan minum? Kukira ada masalah serius. Ternyata, cuma topeng jelek. Sampai ketakutan gara-gara topeng. Orang kota memang penakut. Mungkinkah? Mungkinkah benar, kalau aku salah lihat? Clara. Maaf. Mungkin cuma aku. Aku sedang berhalusinasi. Aku membuatmu takut. Ya? Tidak apa-apa, Randy. Aku tidak menyalahkanmu. Mungkin topeng ini terlalu seram. Ini juga salahku. Aku seharusnya tidak mengeluarkannya dan memakainya. Kalian berdua sudah bereskan semuanya. Tidak perlu terus minta maaf. Malam pertama itu berharga, jangan disia-siakan. Cuma berdiri dan ngobrol, tidak boleh. Benar-benar. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Tradisi leluhur kita tidak bisa diabaikan begitu saja. Selanjutnya, saatnya lelucon malam pertama. Tidak ada lelucon, tidak ada kemakmuran. Semakin seru,
semakin banyak rezeki. Apa? Lelucon malam pertama? Paman Bima khawatir kalian mungkin tidak tahu cara bersenang-senang, jadi dia cari orang untuk bantu kalian. Mac Homlang, tunggu apa lagi? Baik, lelucon pertama. Kupas jagung. Penggantin wanita. Kau harus buka kancing baju suamimu. Pakai mulut, satu persatu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa lakukan ini di depan semua orang? Kalian tidak mengerti, ini namanya mutiara burung pipit. Setelah lalui ujian ini, dari situ, hatinya akan terjun dalam genggaman lembutmu, dan dia takkan pernah bisa kabur. Benar. Karena ini tradisi desa. Sepertinya kita harus ikuti saja. Kenapa aku merasa sangat gelisah? Seperti pikiranku penuh dengan kotoran. Lilinnya berkedip-kedip dan akan padam. Darah dan air mata mencekiku. Ini pertanda, kemelangan besar. Malam ini, Randy. Dia akan menghadapi bencana berdarah. Randy, tetaplah bersamaku. Nenek ada di sini. Sudah baikan sekarang? Permainan kedua. Menuang. Sup. Engine. Supnya datang. Minggir dulu. Supnya datang. Penggantin wanita. Kamu akan menggunakan mulutmu untuk menyuapkan sup kesuburan ini kepada suamimu. Ini disebut berbagi suka dan duka. Semoga berkah kalian langgeng selamanya. Semoga diberkahi dan sejahtera. Cuket. Clara adalah istriku. Bagaimana bisa kau, di depan semua orang ini, melakukan hal seperti ini? Kenapa tiba-tiba jadi malu-malu? Ini tradisi lama desa. Tidak ada lelucon, tidak ada keberuntungan. Randy benar. Lajapila, Clara adalah putriku. Wijaya. Pernikahan di desa kami selalu dilakukan seperti ini. Kau mau putrimu, atau kau mau tradisi? Randy, aku baik-baik saja. Bu ini, bau amis dan pahit sekali. Apa ini? Parker, semua keberuntungannya bocor keluar. Itu pantas dihukum. Hukuman, harus ada hukuman. Hukuman. Kalau begitu, waktunya mencari kacang keberuntungan. Paman Bima. Paman Bima. Penggantin wanita, masukkan tanganmu ke dalam sana, dan raba-raba, cari kacang keberuntungan ini, lalu keluarkan satu persatu. Kalau tidak menemukan semuanya, tahun depan tidak akan punya bayi laki-laki yang sehat. Raba-raba. Lelucon malam pertama ini sudah selesai. Ibu Sari, mereka sedang main lelucon malam pertama di dalam. Ibu tidak boleh masuk. Ini cuma anak-anak muda yang sedang bersenang-senang. Kalau orang tua sepertimu melihatnya, bisa-bisa dapat bintitan. Kalian semua bangun. Bahkan jika berarti mendapat 10.000 bintitan, aku tetap akan menyelamatkan cucuku hari ini. Clara? Kenapa dengan tanganmu? Tanganku? Nggak ada apa-apa. Ada apa ini? Aku baru aja lihat. Clara punya kuku merah yang panjang banget. Apa aku berhalusinasi lagi? Randy, kamu sakitin tanganku. Kamu kenapa sih? Wajahmu pucat banget.
Gak ada apa-apa. Baiklah. Oak, cari aja kacang keberuntungannya. Jangan nunda-nunda. Kalian masih mau lanjut ke malam pertama atau enggak? Ayah, kita semua cuma pengen pulang dan tidur. Jangan gugup, Randy. Aku akan lembut. Lihat. Dapat. Nah, gitu dong. Pasti tahun depan punya anak laki-laki yang sehat dan gede. Setiap momen malam ini berharga. Kami-kami yang tua, nggak boleh ngerepotin kalian. Ayo kita pergi, semuanya. Untuk sisanya, kita serahkan ke pengantin pria. Untuk mencari tahu. Ayo, ayo. Tunggu. Malam pertama ini nggak akan terjadi. Kamar pengantin. Tidak boleh masuk. Nenek. Apa yang kamu lakukan di sini? Evelyn Morgan, Penny here tua. Di hari pernikahan kami, apa kamu sudah gila? Randy. Mereka menipumu. Clara bahkan bukan manusia. Kalau kamu masuk ke ruangan itu hari ini, hanya dalam 3 hari, energi yang MU akan terkuras habis. Kamu pasti akan mati. Itu tidak mungkin. Nenek. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Clara hanya lemah. Tidak percaya padaku? Kalau baju disuruh Clara, menggulung lengan bajunya. Dan lihat pergelangan tangan kirinya. Lihat apakah ada garis hitam sepanjang 3 inci. Itu adalah tandanya energi mayat yang mencekik jantung. Benarkah itu? Nenek. Kenapa kau menyuduhku seperti ini? Evelyn Morgan, putriku baru saja masuk ke keluargamu. Bahkan belum menyajikan teh pengantin. Dan kau sudah mencoreng namanya seperti ini? Ini keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan. Ini. Oh, demi Tuhan, ibuku sendiri. Ini hari yang bahagia. Haruskah kau merusaknya? Aku mohon padamu, ibu, ayo pulang. Baiklah, ayo pergi. Kalau tidak ada yang percaya padaku, maka suruh Clara menggulung lengan bajunya. Biarkan semua orang melihat kebenaran. Mari kita lihat. Tunjukkan pada kami, gulung lengan itu. Clara. Biarkan saja nenek melihatnya. Nantidia akan berhenti. Biarkan dia melihat. Ayo kita lihat. Cepat. Ayo. Ya ampun, itu pertanda buruk. Ya Tuhan, apa ini? Garis hitam seperti ini. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Jujur saja, sungguh mengerikan. Tentang apa yang nenek sang katakan. Itu tidak mungkin benar kan? Clara. Garis hitam di tubuhmu ini, apa yang sebenarnya terjadi? Qu'attaquant pas d'accu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Randy. Aku tidak tahu, Nenek, mengapa dia mengatakan itu tentangku? Aku hanya sakit. Sakit? Karena keadaan sudah seperti ini. Aku tidak akan menyembunyikan dari kalian, atau berbelit-belit. Kenyataannya, Clara memiliki penyakit keturunan. Sejak lahir, yang disebut sindrom dinginin. Apa itu sindrom dinginin? Tubuhnya dingin seperti batu giok. Wajahnya pucat seperti kertas. Memar-memar di tubuhnya ini. Berasal dari kedinginan yang menusuk tulang. Begitulah terbentuknya. Dia terlihat seperti orang hidup. Tapi saat kau memeluknya, beratnya kurang dari seikat kayu bakar. Untuk mengobati penyakit ini, Clara sudah mencoba berbagai pengobatan tradisional, tapi tidak ada yang berhasil. Pernikahan untuk keberuntungan ini adalah harapan terakhir yang bisa diberikan seorang tabib tua kepadanya. Intinya, ini adalah upaya terakhir. Ayah. Hentikan.
Aku mohon. Hentikan saja. Randy, Clara ini. Dia sangat menyukaimu. Tolong, aku mohon padamu. Selagi dia masih bersama kita, tolong tetaplah di sisinya. Penuhi mimpinya. Untuk menjadi pengantin. Nenek. Kamu dengar itu? Clara hanya sakit. Itu tidak mungkin. Aku sudah tinggal di desa Tirta Asri seumur hidupku. Aku belum pernah. Kamu bersikeras menganiaya seorang gadis sakit sampai mati. Dan memisahkan kami suami istri. Apa itu yang kamu inginkan? Aku bilang aku percaya Clara. Dan aku percaya Bapak Wijaya. Randy. Semuanya sudah ditakdirkan. Tidak ada yang bisa kita kendalikan. Lakukan sesuai keinginanmu. Ayo ke sini. Grande dame Kakimu. Mungkin bisa bikin kamu lebih hangat. Randy. Tidak, jangan begitu. Aku tidak mungkin membiarkanmu melakukan itu. Kenapa tidak boleh? Kau istriku. Kezini. Aku baru saja bawa baskom berisi air panas. Kok bisa dingin secepat ini? Bahkan air panas pun langsung jadi dingin membeku. Benarkah ada penyakit aneh seperti ini di dunia? Randy. Ada APA? Tidak apa-apa. Singu. Tidak apa-apa. Clara. Sudah larut malam. Kita harus tidur. Baik. Clara. Clara. Saillant. Clara. Clara. Kamu makan apa? Randy. Kamu ngapain bangun? Apa aku bangun kamu? Itu apa yang kamu pegang? Ini obat leluhur yang ditemukan ayah. Untuk penyakitku. Katanya tengah malam punya energi terkuat. Kalau aku minum sekarang. Membantu tubuh menyerapnya lebih baik. Untuk mengusir racun dingin. Itu aneh. Aku pernah dengar minum obat setelah makan. Tapi tengah malam? Tidak pernah. Clara. Kamu yakin ini aman? Randy. Aku sangat kedinginan. Ayo kita tidur lagi. Oak? Baiklah. Clara selalu kedinginan. Kita tidak bisa terus begini. Besok aku akan cari kayu bakar. Dan bu à bébé rapa anglo la gientuknia. Randy. Sekarang kamu berbisnis arang? Untuk apa semua kayu bakar itu? Bucan. Clara kedinginan. Tadi malam dia menggigil kedinginan. Aku pikir akan pasang beberapa anglo lagi. Supaya ruangan agak lebih hangat. Mungkin dia akan merasa lebih baik. Dengan kondisi tubuhnya, berapa banyak anglo yang dibutuhkan untuk menghangatkannya? Tadi malam, apa kamu perhatikan sesuatu? Nggak banyak. Aku cuma merasa. Dia minum obat ini terus-terusan. Itu nggak benar.
Obat? YK. Katanya, Bapak Wijaya, dapatkan obat leluhur untuknya. Itu cairan gelap dan keruh. Aku nggak tahu itu apa. Oke, paham. Kamu santai saja ambil kayu bakar. Nenek ada urusan yang harus diselesaikan. Oak. Andy, Aku ada sesuatu yang cuma kamu yang bisa tangani. Ibu Sari, bilang saja apa yang kamu butuhkan. Apapun yang berhubungan dengan Randy adalah urusanku. Carrie Cara. Selagi Bapak Wijaya keluar untuk masuk ke tempatnya dan dengan obat Clara. Tukar beberapa pil untukku. Pakai ini untuk menukarnya. Cepat dan rapi. Jangan khawatir, akan ku selesaikan. Kalau gitu, aku pergi dulu. Kitimio. Randy. Lagi sibuk. Clara hari ini gimana? Dia masih kedinginan. Aku lagi cari cara buat ruangan ini lebih hangat. Tapi sindrom dinginin ini, akar penyakitnya dalam di sumsum tulang. Cuma menghangatkan dari luar nggak bakal banyak ngaruh. Kuncinya, intinya, obat turunan ini. Clara, minum obatnya tepat waktu. Jangan sampai terlewat 1 dosis pun. Ayo, bayar mahal banget buat ini. siap, Ayah. Hey, Randy, beberapa hari lagi, kalian berdua, siap-siap aja. Nanti, kita bikin perayaan yang beneran. Baik, Ayah. Aku pergi dulu. Kalian berdua lanjutin aja. Sayang. Cepat masuk lagi. Di luar dingin banget. Randy, nenek mau ngobrol sama kamu. Kamu bilang apa? Clara. 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 Jam 2.30. Setiap hari, dia menghilang tepat jam 2.30. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu mau pergi kemana sih? Paman Bima. Kenapa Paman Bima keluar jam segini? Jangan-jangan. Sayalan, cantik sekali. Lihat tubuhnya. Dan pinggangnya yang kecil itu. Sayang, aku datang untukmu. Bajingan. Aku tahu kamu. Sedang berbuaja. Beraninya kamu mengintip istriku, aku akan menghajarmu. Orang tua mesum. Orang tua mesum. Aku akan membunuhmu. Randy, hentikan, biar aku jelaskan. Ini bukan seperti yang kamu kira. Maziada apalagi yang perlu dikatakan? Aku tak percaya aku memanggilmu. Paman. Apa kau masih manusia? Sial. Comment gambil banyak photo? Keluar.
Jika aku Menangkapmu. lagi di dekat Clara, sumpah aku akan mematahkan kakimu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kéluard. Clara. 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 Jean Gantakut. Aku sudah mengusir orang jahat itu. Pergy. Ayo pulang. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Ayo. Randy. Kau pria yang baik. Apa yang kau bicarakan? Aku lebih dari sekadar pria yang baik. Aku suamimu. Randy. Kau harus lari sekarang. Jika kau menunggu sampai hari ke-7, akan terlambat. Lari. Lari sekarang. Apa yang kau katakan? Clara. Apa yang kamu bicarakan? Katakan. Aku tidak bisa. Clara. Clara. Clara menyuruhku pergi dari sini. Ditambah lagi, dia tidak mengizinkanku melakukan kunjungan pulang ke rumah orang tua. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini obat yang diminum Clara? Yang ini? Sepertinya iya. Obat ini mengandung kecubung dan jamur mayat. Itu adalah jamur beracun yang tumbuh di tempat yang sangat dingin. Ini bukan obat untuk menyembuhkan apapun. Ini adalah ramuan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pikiran seseorang. Apa? Nenek, apa kamu sudah tidak waras? Kamu tidak percaya padaku? Baiklah, kalau begitu, ambil abu pot ini dan taruh di makanannya. Jika dia memakannya dan muntah darah, maka aku benar. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku harus menyelidiki sampai tuntas, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Clara. Kamu pasti sudah sangat lapar. Ini, makanlah bubur. Terima kasih, Randy. Clara. 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 Aku minta maaf. Clara. Clara. APA, apa yang terjadi? Putriku baik-baik saja beberapa hari lalu. Bagaimana dia tiba-tiba bisa jadi seperti ini? Aya. Aku. Apakah kalian, keluarga Morgan, apakah kalian menyakiti putriku? Aku tidak akan membiarkan ini. Dokternya sudah datang. Minggir, minggir. Ayo. Jangan panik. Biar saya lihat. Denyut nadi yang kacau. Aliran dan darah yang terbalik. Sepertinya, dia tiba-tiba terkena benda yang ekstrim, yang menghancurkan konstitusinya yang sudah lemah dan dingin. APA. Apa sih yang kamu campurkan ke dalam bubur ini? Jangan-jangan kamu memesukan abu pot. Randy, apakah kamu memberi makan putriku? Abu Pot, apakah kamu ingin membunuhnya? Ayah, bukan seperti yang ayah pikirkan. Aku sangat mencintai Clara. Masa mungkin aku memberinya makan sesuatu seperti itu? Aya. Calo Begitu Katakan Padaku. Abu Pot ITU. Ide siapa? Itu. Dia. Paman Bimaku yang memberikannya padaku. APA. Aku. Randy, jangan ngomong sembarangan. Kapan aku pernah kasih kamu? Kamu itu orang tua mesum. Kamu dulu pernah mengintip istriku. Apa kita mau melupakan itu begitu saja? Aku pamanmu, jadi ternyata kamu dari awal. Jacob Morgan. Sudah kuduga kamu, bajingan tua. Kamu dulu suka menjendap-endap. Sekarang berani-beraninya kamu main akal bulus. Apa kamu mau membunuh putriku? Aku belum selesai denganmu. Wijaya. Bapak Wijaya. Aya. Aya.
Randy, Beijing Gan. Siapa yang kamu umpat? Ibu. Kamu mengintip cucu menantuku. Aku bahkan belum urus kamu untuk itu. Seseorang, bawa dia ke kantor polisi. Ibu, aku anak kandung ibu sendiri. Ibu tidak boleh cookin ini padaku. Ibu. Ibu. Anakku yang tidak berguna ini, sudah merepotkan semua orang. Memelukan sekali keluarga ini. Dokter, bagaimana kini cucu menantuku? Tidak terlalu parah. Hanya perlu obat untuk menstabilkan tubuhnya. Istirahat beberapa hari, dia akan baik-baik saja. Oh iya. Saya punya resep di sini. Ambil obat sesuai ini. Pastikan dia minum dengan benar. Baik, saya pergi dulu. Terima kasih, dokter. Untung Clara baik-baik saja. Oh iya, beberapa hari lagi, sudah hari ke-7. Jangan lupa, kamu harus melakukan kunjungan pulang ke rumah orang tua. Jangan khawatir, ayah. Aku pasti akan bawa Clara kembali untuk menemui ayah. Bagus. Randy, Kezanai. Hanya kau dan aku. Habiskan. Senua Perseteruan and Therakita. Mari kita lupakan saja. Mulai dari sekarang. Kau dan Clara, hiduplah dengan baik bersama. Kali ini kamu pergi ke keluarga Wijaya. Kamu harus berhati-hati. Jangan minum terlalu banyak. Maaf, ayah. Aku memang tidak tahan minuman keras. Sejak kecil. 1 gelas saja aku bisa muntah. Bagaimana kalau aku bersulang dengan teh saja? Bersulang untukmu. Ah, kamu ini, kenapa kamu lemah sekali? Baiklah, teh juga tidak apa. Ini, ayah. Maken. Clara, ambilkan makanan untuk suamimu. Sebenarnya. Ayah, Clara, perutku tidak enak. Aku perlu ke kamar kecil. Baik, silakan. Ah, le gars. Apa itu Clara? Clara. Clara. Jadi itu cuma topeng jelek. Cialon. Apa ini? Ini akta nikah. Ini akta nikah Clara. Kok bisa? Dari 5 tahun lalu. ENR. Total ada 6 akta nikah. Clara. Clara ternyata sudah menikah 6 kali. Dan aku. Aku adalah mempelai pria ke-6. Baru beberapa malam yang lalu, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bapak Wijaya itu, tepat di pintu masuk desa, sedang membakar sesajen. Berteriak, Claraku, mati SIA. Randy, mereka menipumu. Clara bahkan bukan manusia. Ini bagaimana mungkin? Aku. Clara. Randy, aku nggak bermaksud bohongin kamu. Tidak. Clara. Jelasin ke aku, apa yang terjadi di sini? Nggak ada waktu, Randy. Kamu harus pergi sekarang, sebelum ayah tahu. Tapi. Pergi aja. Clara. Setelah kau masuk keluarga Wijaya, kau pikir bisa pergi hidup-hidup? Mimpi. Ayah, apa yang terjadi? Bahkan kalau aku mati. Bierkan a jadis en tuyant que t'as eu Kebnaran. Karena kau sangat ingin tahu, maka aku akan menuruti keinginanmu. Sebenarnya, nenek moyangku tidak pernah jadi petani.
Mereka adalah perampok yang aku warisi sejak kecil. Bukan kehidupan petani, bekerja keras di sawah, tapi bisnis perampokan dan pembunuhan. Apa? Sayangnya, bisnis semakin sulit. Belakangan ini, aku harus mencari cara lain untuk mencari nafkah. Seperti menjual putriku. Ko. Jadi, Clara. Memar-memar di tubuhnya. Aku yang melakukannya. Gadis tak berguna ini, dia nggak nurut kalau nggak dipukul. Kalau aku nggak lihat ada gunanya, aku sudah menguburnya. Bersama ibunya yang berumur pendek. Dari dulu. Obat itu bukan obat tradisional untuk sindrom dinginin. Quand? Tepat. Itu kecubung dicampur jamur mayat. Ramuan yang bagus. Setelah meminumnya, tubuhnya menjadi seperti mayat. Pikirannya jadi bingung. Kalau aku suruh dia ke timur, dia nggak berani ke barat. Bagaimana bisa kau menyiksa putrimu sendiri seperti ini? Kau binatang sialan. Aku Bunuko. Aku Bunuko. Randy, Siapa berani tantang aku? Sekarang kau sudah tahu semua. Yang perlu kau tahu, aku akan kirim kau langsung ke neraka. Tunggu. Saat aku kembali ke desa, Aku lia Petit Mati. mereka bilang itu datang dari rumahmu. Betul. Kalau pengantinnya tidak mati dulu, bagaimana para bajingan itu bisa bunuh diri demi cinta? Bagaimana lagi aku bisa punya alasan untuk kunjungan pulang ke rumah orang tua, Bon America, dan akhirnya ambil semua uang mereka untukku? Jadi sebenarnya tidak pernah ada sindrom dinginin. Tidak ada juga pernikahan untuk keberuntungan. Dari awal sampai akhir. Ini semua en canayang, corroncant dongon ati-ati. Kau gunakan anak perempuanmu sendiri sebagai umpan dalam rencana pembunuhan demi uang. Kau terlambat menyadarinya, Niawama, dan uang keluarga Randy, semua akan kuambil. Mari. Berhenti. Lepaskan senjatamu. Kamu baik-baik saja? Bima, bukannya kau dikurung di kantor polisi? Dikurung karena apa? Aku baru pulang ke rumah, sial. Bapak Wijaya, kau dicurigai melakukan banyak kasus pembunuhan dan penipuan. Kau ditahan. Jadi kau sebenarnya sireng polisi. Bagus, sangat bagus. Seumur hidupku aku adalah pemburu, dan akhirnya tertipu oleh burung kecil sepertimu. Kau memainkannya dengan sangat baik. Akting sebagai mesum tua itu, kau bahkan menepo keponakanmu sendiri untuk menangkap serigala ganas sepertimu yang bersembunyi di balik kulit manusia. Berpura-pura bodoh selama beberapa tahun. Bukan apa-apa. Kau menuduhku melakukan pembunuhan demi uang? Mana buktimu? Obat yang kau berikan pada putrimu setiap hari, apa itu bukti yang cukup? Dan bagaimana dengan tulang-tulang tak dikenal yang dikubur di halaman belakangmu? Apa itu bukti yang cukup? Lalu ada 5 kontrak pernikahan di peti di rumahmu. Masih kurang bukti? Ayah, kau dengar itu? Itu 6 nyawa. Aku mohon padamu, aku mohon, berhentilah. Diam kau, gadis tak berguna. Jika bukan karena aku menjagamu tetap hidup dengan obat itu, kau akan berakhir seperti ibumu yang berumur pendek. Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun, menginginkan sedikit bantuan sebagai balasannya. Hah? Sedikit bantuan? Dia putrimu, bukan alatmu. Kau anggap dia apa? Aku yang melahirkannya, hidupnya milikku. Dia akan melakukan apa-apa yang kusuruh. Dan kau, Bima, kau pikir kau menang? Bayar kau katakan sesuatu. Orang pertama yang kubunuh adalah orang sepertimu, seseorang yang tidak bisa mengurusi urusannya sendiri. Simpan kata-katamu itu. Kau bisa ceritakan pada hakim, semuanya di pengadilan. Ceritakan padanya bagaimana kau menggunakan putrimu sendiri sebagai umpan untuk melakukan pembunuhan demi uang. Bawa dia pergi. Bima, kau harap kau mati dengan menjarakan. Simpan omonganmu untuk saat kau di bawah sana bersama semua orang yang kau bunuh. Paman Bima. Tidak. Petugas Bima. Apa yang Sedang terjadi? Randy, hari-hari ini pasti berat bagimu. Terima kasih sudah membantuku memainkan sandiwara ini. Tunggu. Itu semua hanya akting? Tepat sekali. Bapak Wijaya, sudah lama kami awasi. Tapi orang ini, Lisik Sekelai, kami tidak punya bukti yang lengkap. Kami butuh seseorang yang bisa membuatnya lengah.
dan membuat kesalahan lagi, dan kamu adalah orang yang tepat untuk tugas ini. Aku punya pertanyaan serius untukmu. Kamu mau punya istri? Apa? Halo. Kondisi Clara semakin memburuk. Kita harus menyelesaikan ini. Jadi dari awal, saat kamu tanya apakah aku mau punya istri, sampai semua hal buruk yang kamu lakukan, Itu semua. untuk mendapatkan kepercayaan Bapak Wijaya. Itu semua agar aku bisa. Melia Kebnaran. Benar. Kalau kamu tidak dikelabui, reaksimu tidak akan tulus. Kami tidak akan pernah memenseng si rubah tua itu keluar. Maaf kami menakutimu. NK, kamu hebat. Kebaikan dan ketekunanmu adalah kunci untuk memutus lingkaran kejahatan ini. Randy. Aku minta maaf. Clara. Jean Gant acute. Bukan kamu yang salah. Yang bersalah adalah orang yang menyakitimu. Fokuslah untuk sembuh. Semua akan baik-baik saja. Aku akan menunggumu.